Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fauzul Zulfikar. Di video kali ini, saya akan bahas dan mereview salah satu buku yang luar biasa dan wajib untuk teman-teman baca ya. Nama bukunya adalah The Richest Man in Babylon. Itu karya dari George S. Clason. Nah, di video kali ini saya akan bahas secara ringkas ya buku yang bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya sekarang bergelut di dunia bisnis dan keuangan. Oke. Nah, yang jelas adalah di buku ini ya, yang The Richest Man in Babylon itu menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan, mempertahankan, mengembangkan kekayaan. Nah, walaupun buku ini udah ditulis tahun 1926, udah lama ya, ini sekarang udah tahun 2020 dan buku ini masih tetap relevan dipakai di zaman sekarang. Nah, enak dan menarik untuk dibaca ya. Yang jelas buku ini ya bisa membuat teman-teman semua untuk mengelola keuangan dengan benar. Nah, di buku ini dibahas tentang 7 cara mengatasi pundi-pundi yang kempes ya. Jadi apa saja sih yang harus kita lakukan supaya keuangan yang kita miliki itu bisa terus berkembang. Oke. Nah, lalu kenapa sih buku ini disebut ada kata Babylon ya, Babylon, The Richest Man in Babylon ya. Karena Babylonia adalah kota terkaya di zamannya. Jadi di sana itu kekayaan itu bertahan akibat kebijaksanaan orang-orang di kota tersebut. Ya, walaupun ya yang diajarkan di buku ini itu kelihatan sederhana dan sangat masuk akal dan mudah untuk diaplikasikan ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman semua mulailah menggemukkan keuangan teman-teman. Nah, teman-teman ya, di buku ini diawali oleh cerita tentang Arkad, orang yang paling kaya di Babylon, yang sedang membagi kisah suksesnya ke teman-temannya. Nah, prinsip yang utama bagi Arkad adalah pos investasi itu sebesar 10% dari uang masuk yang kita terima, atau sisihkanlah 1/10 darinya untuk modal investasi di masa depan. Nah, intinya di trik pertama ini di bukunya The Richest Man in Babylon ini menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang kita terima, entah mau kecil, entah itu mau besar ya, berapapun jumlah yang kita terima ya, itu gaji, nah atau penghasilan dari bisnis atau apapun, pastikan untuk sisihkan sebesar 10% dan investasikan ya. Kalau misalkan kita bingung cara harus investasikan kemana, nah investasikan pada usaha yang benar-benar jelas ya, jelas dalam artian kita tahu siapa mau kemana ini uangnya, entah itu ke orang yang benar-benar terpercaya yang bisa mengelola bisnis dan macam-macam ya. Yang jelas adalah kita sisihkan 10% untuk investasi ya dari gaji atau penghasilan kita tiap bulannya. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah kendalikan pengeluaranmu. Jadi nomor 2 ini kita harus bisa membedakan antara dua hal. Yang pertama adalah penting atau kebutuhan, dan yang kedua adalah keinginan. Nah, dari buku The Richest Man in Babylon ini ya kan ada yang kayak namanya Arkad. Nah, Arkad ini dia mengatakan bahwa selamanya pendapatan kita tidak akan dapat mengimbangi keinginan kalian. Ya, gitu kata Arkad. Seberapa besar apapun ya pendapatan kita tak akan cukup memenuhi keinginan kita, karena keinginan kita kan bermacam-macam ya. Udah beli gunung, beli ini ya, beli rumah, beli kendaraan, mobil dan macam-macam. Ketika kita beli satu, kita pengen yang kedua, pengen yang ketiga dan seterusnya. Itulah yang namanya keinginan manusia ya, gitu. Jadi semboyannya adalah untuk setiap uang yang kita belanjakan, kita harus memperoleh manfaatnya 2 kali lipatnya, sehingga tidak ada uang yang terhambur untuknya. Jadi kita ya bisa lakukan dengan cara buat tulisan dari setiap hal-hal yang kita inginkan ya, lalu kita buat list ya dan coretlah yang tidak perlu, dan juga buat anggaran untuk anggaran belanja ya. Jadi dari gaji kita dapat 100% tuh gaji misalkan. Nah, 10%-nya kita investasikan, nah yang 90%-nya kita buat anggaran ya, di list ya,
mana saja yang jadi kebutuhan kita, mana saja yang harus kita prioritaskan. Itu nomor 2. Lalu nomor tiga adalah buatlah emasmu bekerja ya. Jangan pernah tergoda untuk membelanjakan untuk segera memuaskan hawa nafsu ya. Jadi emas yang kita simpan itu harus menjadi budak yang bekerja buat kita. Setiap keping tembaga ya yang dihasilkan dari keping emas yang kita simpan, misalkan kita punya penghasilan tiap bulannya, misalkan gajian 10%-nya kita investasikan. Nah, investasi yang kita post itu 10% yang kita dapatkan itu diinvestasikan itu, uang investasi tersebut harus bisa menghasilkan keuntungan lagi untuk kita ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang kaya ya. Jadi uang yang diinvestasikan ini terus menghasilkan uang. Nah, kalau bisa apa yang kita tabung harus bisa menghasilkan, sehingga semuanya membuat kita berkelimpahan ya. Jadi investasi ya, 10% dari uang yang kita dapatkan kita investasikan. Nah, investasinya itu terus menghasilkan uang untuk kita ya. Banyak macam ya, contohnya bisa reksadana mungkin ya, atau saham, dividen, atau teman-teman bisa investasi ke properti dan banyak macam ya. Seperti itu. Yang keempat adalah jaga harta kalian agar tidak lenyap. Nah, si Arkad ini yang di buku The Richest Man in Babylon mengatakan bahwa jagalah hartamu dari kerugian dengan hanya menanam modal, di mana modal pokoknya itu terjamin aman. Jadi dapat ditarik kembali, kita dapat menarik kembali bila diinginkan dan terjamin ya, bagi hasil yang kita dapatkan dari investasi itu jelas gitu ya, adil. Nah, mintalah orang yang bijaksana dan laksanakanlah nasihat mereka yang akan melindungimu dari kerugian. Ini nomor 4 ya. Nah, selanjutnya adalah nomor 5. Jadikanlah tempat tinggalmu sebagai investasi yang menguntungkan ya. Jadi kita ya, jadi kayak misalkan para bank gitu ya, mereka akan senang sekali menjamkan uangnya untuk membangun rumah ya. Dengan membangun rumah kita kan bisa membahagiakan anak istri ya, ada anak untuk tempat bermain ya, keberkahan akan datang dan seterusnya ya. Yang jelas adalah teman-teman semua ya, silakan investasikan uang-uangnya ya ke instrumen yang jelas ya, seperti tempat tinggal ya, properti pun itu sangat bagus ya, karena tanah dan bangunan itu yang cenderung naik ya setiap tahunnya, itu sangat bagus. Nomor ke-6 yaitu buatlah pendapatan di masa depanmu terjamin ya, karena masa muda kita mumpung masih banyak waktu, banyak tenaga ya, kita masih bisa berpikir lebih luas ya, karena kita masih muda. Nah, itu kita manfaatkan usia kita masih muda dengan masih banyak waktu dengan sebaik mungkin, karena ya kalau kita tidak mempersiapkannya dari sekarang akan lebih sulit ketika nanti teman-teman semua saat usianya sudah tua ya, sudah tidak memiliki banyak waktu lagi, sudah tenaga sudah nggak sekuat dulu zaman muda ya. Selagi masih gaji masih enak dapat dari perusahaan, kita masih punya pekerjaan ya, itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau misalkan nanti ya memulai investasi, memulai mengelola keuangan di saat sudah di PHK ya, tenaga kita sudah nggak ada, waktu juga sulit, nah itu akan jauh lebih sulit ya teman-teman. Jadi manfaatkan investasi terbaik itu waktu muda ya, waktu muda kita masih banyak waktu, masih banyak tenaga, itu manfaatkan dengan baik supaya kita bisa mempersiapkan masa depan yang terjamin. 7 adalah tentang tingkatkan kemampuan memperoleh pendapatan Anda. Nah, jadi ya si Arkad ini yang di buku The Richest Man in Babylon, untuk mencapai sebuah keinginan ya, kalau teman-teman ya, kalau misalkan mengatakan pernyataan umum seperti pernyataan bahwa saya ingin kaya raya, itu tidak bisa seperti itu ya. Maksudnya untuk mencapai keinginan menjadi kaya raya tidak bisa hanya mengatakan hal seperti itu saja. Kita harus memiliki ya target yang jelas, kuat ya, dan konkret. Itu yang dikatakan oleh Arkad di bukunya The Richest Man in Babylon. Seperti contohnya keinginan memiliki 5 keping emas misalkan di tahun 2020. Itu adalah sesuatu yang konkret dan jelas.
Sehingga ketika ia berhasil mencapainya, maka jalan menuju target 10 keping emas itu akan tergambar dengan jelas pula. Begitulah rahasia pencapaian pribadi seorang Arkad ya. Jadi Arkad ini adalah orang kaya di Babylon ini ya. Jadi setiap saat keinginan kita ya sebagai manusia itu berubah-ubah, maka kita harus juga meningkatkan kemampuan untuk berkembang untuk dapat membaca keinginan pasar. Dengan terus belajar, kita akan semakin bijaksana, dan semakin banyak kebijaksanaan yang kita ketahui, semakin banyak pendapatan ya yang kita peroleh. Arkad juga menekankan pentingnya membantu orang lain yang dalam kesukaran sesuai batas kemampuannya. Oke, itu saja tentang 7 tips ya di buku The Richest Man in Babylon ya. Semoga bermanfaat di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.